Demikianlah yang juga terjadi di negeri kita ini, jamaah rahimakumullah, negeri yang tercinta, negeri yang telah diperjuangkan, dibangun oleh para ulama, oleh tokoh-tokoh Islam, oleh para santri. Kalau kita membaca sejarah bahwa dalam perjalanan penjajahan kolonial Belanda di tanah air ini, ada satu sosok yang mungkin sering kita dengar, namanya Snoek Horgonya. Dia adalah seorang orientalis Belanda yang sejak remaja bercita-cita menjadi pendeta. Kemudian S1-nya mengambil teologi di Universitas Leiden, Belanda. Kemudian pindah jurusan mengambil sastra Arab. Lalu kemudian S2, S3 mendalami tentang pemikiran, kultur dan budaya Arab, dan terkhusus lagi Mekah. Lalu kemudian dia berpura-pura masuk Islam dan mengganti namanya dengan Abdul Ghaffar. Bahkan konon berhasil menghafal Al-Quran dan menguasai sastra Arab dan budaya Islam, khususnya di timur. Penjajah Belanda menyadari bahwa Indonesia yang mayoritas penduduknya umat Islam ini tidak mungkin akan bisa dilawan, dipadamkan perjuangannya dengan serangan militer semata. Maka mereka kemudian memanfaatkan Snoek Horgonya, seorang orientalis yang memang banyak memahami seluk-beluk budaya timur dan bahkan ajaran Islam itu sendiri, untuk bisa memberikan masukan, advice, strategi apa yang cocok menghadapi dan memadamkan perlawanan perjuangan umat Islam di Indonesia ini. Maka ada beberapa poin, jamaah rahimakumullah. Pertama, dia menyarankan agar masalah-masalah ubudiyah, hal-hal yang berkaitan dengan ibadah mahdhah, salat, puasa, zakat dan haji tidak perlu diganggu, tidak perlu dihalangi, diberikan ruang yang luas kepada umat Islam untuk menjalankan ajaran agamanya yang bersifat ibadah mahdhah. Yang kedua, bidang muamalah, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan, hukum perkawinan dan warisan, juga dibiarkan tetap berjalan sesuai dengan tradisi Islam, sembari secara bertahap menanamkan pemikiran-pemikiran untuk kemudian bisa menggiring mereka mengikuti undang-undang kolonial pada saat itu. Kemudian poin ketiga, jamaah rahimakumullah, Snoek Horgonya mewanti-wanti kepada pemerintah Belanda pada saat itu agar tidak memberikan ruang sedikit pun kepada umat Islam Indonesia untuk memasuki wilayah politik, untuk terlibat, memikirkan dan aktif di bidang politik. Karena inilah yang mereka khawatirkan, inilah yang mereka takutkan. Jika sekiranya umat Islam memiliki kesadaran politik untuk kemudian membangun kekuatan untuk melakukan perlawanan dan pengusiran terhadap penjajah Belanda.